Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ibu Bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di persekutuan doa Rabu pagi. Bagi kita semua tentu merasakan kesukacitaan kalau Tuhan masih berkenan memimpin langkah kehidupan kita sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap semangat menghadapi hari-hari pemberian Tuhan dengan baik. Bagi saudara-saudara yang masih dalam kondisi sakit, ayo terus semangat, jangan pernah berhenti berdoa, terus berharap bahwa pada suatu kali Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Kita akan bersama-sama belajar memahami akan kesaksian firman Tuhan, beberapa, tidak banyak, sebagian
Dan kita akan datang terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Kami semua boleh mengucap syukur ya Allah, karena kasih setia yang selama ini kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Engkau melawat kehidupan kami, Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas kekuatan baru, atas hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami. Dan saatnya bagi kami mendasari pagi ini dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah firman itu menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Daniel 6 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Daniel 6 ayatnya yang ke-20 sampai 25 menjadi bagian dari perikop yang cukup panjang. Perikop 6 ini, pasal yang ke-6 terdiri dari 29 ayat dan kita mengambil sebagiannya saja, 5 ayat untuk kita perhatikan bersama. 5 atau 6? 6 ayat. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu cerita Daniel ini adalah cerita yang fenomenal, cerita yang sangat terkenal, dan kita sudah sangat sering mendengar cerita tentang Daniel. Bahkan mungkin ketika kita masih anak-anak, mendengar cerita dari guru sekolah minggu kita di sekolah minggu kita masing-masing tempo dulu. Sekarang kita akan mencoba untuk memperhatikan, dan bagian ini memang bagian yang hampir terakhir. Karena ayat-ayat yang terdiri dari 29 ayat itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang hampir terakhir. Setting yang terakhir. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa Daniel lalu berada di gua singa. Siapa Daniel? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk melihat pasalnya yang ke-6 ini, ternyata Daniel itu adalah bagian dari orang-orang yang
dibuang ke Babel ketika itu. Dan ketika itu yang memimpin Babel adalah Darius, orang Media, yang menerima pemerintahan ketika ia berusia 62 tahun. Artinya beliau sudah sangat tua. Dan di dalam membantu pemerintahannya, Raja Darius membutuhkan di sini 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Dan itu ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah, salah satunya adalah Daniel. Diceritakan di sana, dia adalah orang yang melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja. Karena apa? Karena dikatakan di ayatnya yang keempat, ia mempunyai roh yang luar biasa. Mempunyai roh yang luar biasa. Dan Daniel ini memang terkenal sebagai orang yang benar, orang yang bijaksana, orang yang pandai, bahkan orang yang legendaris. Kalau ditempatkan pada posisi Nuh dan Ayub. Nuh adalah orang yang saleh dikatakan. Ayub dikatakan juga orang yang saleh. Dan Daniel pun ternyata orang yang saleh. Orang yang berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita berpendapat bahwa orang yang seperti ini, katakanlah sempurna. Sempurna di hadapan manusia, juga sempurna di hadapan Tuhan Allah. Kadang kita berpikir bahwa orang yang sempurna itu jauh dari berbagai macam pencobaan. Jauh dari tekanan-tekanan, jauh dari fitnahan-fitnahan. Karena bagaimanapun juga Allah melindunginya. Tetapi apakah selalu seperti itu yang terjadi? Tidak, saudara. Dalam diri Daniel lah orang-orang merasa iri. Karena bagaimanapun juga mungkin mereka adalah bangsa asli, orang asli Babel. Tetapi tidak mendapatkan perkenan oleh Raja Darius. Malah ini orang Israel, orang buangan, orang tahanan, katakanlah begitu, diperkenan oleh Raja Darius untuk dikatakan di sana memerintah sebagian dari kerajaan itu. Dikatakan di ayatnya yang keempat. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini yang seringkali membuat orang lain meri begitu loh. Wis wonge bagus, mungkin gagah gede dhuwur, pinter, berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga berkenan di hadapan raja. Membuat banyak orang lain meri. Dan ketika orang lain meri, ketika orang lain berpikir jahat terhadapnya, tentu ada upaya-upaya buruk untuk menjatuhkan sang Daniel ini. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Karena saya tahu betul bahwa ibu bapak, saudara, terlebih anak-anak yang masih sekolah di tingkatan SD atau bahkan TK begitu, sangat mengenal cerita ini. Dan saudara-saudara, ternyata mereka yang mereka bidik adalah kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Mereka ingin menjatuhkan Daniel ini dari berbagai macam sisi. Tetapi kalau sisi-sisi itu tidak mungkin dijatuhkan, maka jatuhnya dia terdapat pada ibadahnya kepada Allah. Sehingga mereka berupaya keras bagaimana caranya supaya dia tidak dekat dengan Allah. Tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Sehingga saudara, upaya yang dilakukan di ayatnya yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Ternyata tidak mudah ya menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi orang jujur.
menjadi orang yang berbakti, menjadi orang yang pandai. Tidak mudah. Ada banyak sekali terpaan-terpaan yang harus diterima. Coba saja kalau dikatakan di sana ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Aduh. Kita mengingat bagaimana orang Kristen banyak yang mati ketika pemerintahan Kaisar Nero di Roma. Ketika itu kekristenan mula-mula. Banyak orang Kristen diuji keimanannya, kepercayaannya, kedekatannya kepada Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi. Ya kalau singanya itu singa yang bisa diajak bekerja sama. Ya kalau singa itu tidak kelaparan. Ya kalau singa itu jinak. Tetapi yang kita tahu, kalau kita mendengar kata singa, singa nampaknya lebih gede ya ketimbang harimau. Dalam pikiran kita pasti sesuatu yang menakutkan. Tetapi ketika hal yang menakutkan ini sampai ke telinga Daniel, dan mungkin bahkan Daniel juga membaca, mendengar dengan baik larangan bahwa orang tidak boleh berbakti kepada Allah lain, meminta pertolongan kepada manusia lain kecuali kepada sang Raja Darius. Apakah itu lalu membuat Daniel gentar? Tidak, saudara. Daniel tetap bertekad erat untuk melakukan hubungan harmonis dengan Tuhan. Dia tidak mau terpengaruh oleh dunia. Dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apapun juga yang terjadi. Termasuk kalau dirinya harus dicakar-cakar, harus dicabik-cabik. Kalau kita melihat apa yang tertuang dalam ayat yang ke-25, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ada ungkapan itu. Artinya Daniel pun tahu betul resiko yang harus dihadapi ketika dia dekat dengan Allah. Ketika dia meminta pertolongan dengan Allah. Ketika dia meminta dukungan dari Allah. Ada resiko itu. Tetapi yang terjadi adalah di ayat yang ke-11, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tidak pantang menyerah. Tidak menyerah, dia pantang menyerah. Dia tetap melakukan kebiasaannya 3 kali sehari. Dia menghadap kiblat Yerusalem. Dia bahkan tidak takut-takut dalam ruangan yang tertutup. Pintu tetap terbuka, jendela tetap terbuka. Sehingga orang lain pun bisa melihat apa yang dia lakukan. Yang pasti dia menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga apapun resiko yang harus dihadapi, dia berserah penuh kepada Allahnya. Dia melakukan tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akhirnya memberikan kekuatan. Kekuatan untuk tidak takut, kekuatan untuk tidak khawatir, kekuatan untuk tidak putus asa menghadapi kehidupan. Dan berbagai macam godaannya. Dan itulah yang terjadi ketika lalu akhirnya Daniel tidak menurut apa yang menjadi peraturan raja. Dan akhirnya dia dibuang, dilempar ke gua singa. Raja sangat mengasihi Daniel. Tetapi apa yang sudah dia ungkapkan, apa yang sudah dia keluarkan melalui peraturannya, dia sendiri harus melakukan. Di samping itu, dia memiliki kekhawatiran jangan-jangan Daniel yang dia kasihi, Daniel yang sangat dekat dengan dirinya, Daniel yang dia percayai mengalami kematian. Dan itulah yang terjadi di ayatnya yang ke-20 sampai 25, saudara. Begitu hebatnya kuasa Allah di dalam kehidupan Daniel.
Di sana diungkapkan bahwa Tuhan Allah mengutus para malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel terselamatkan dari semua yang dibayangkan oleh manusia, gegirisi, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan itulah yang dia percayai. Ketika dirinya mengandalkan Allah dalam kehidupannya, segala sesuatu boleh lewat dari hadapannya. Walau tidak ada jaminan ketika dia sudah dekat dengan Allah, lalu Allah terus-menerus melindunginya, terus-menerus memberikan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Ada banyak godaan, ada banyak gangguan di sana. Tetapi nampaknya godaan gangguan itu ketika kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan itulah sisi kehidupan Daniel. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2020 kita mengalami kekelaman dalam tanda kutip. Dunia kita hitam, dunia kita gelap karena adanya COVID-19. Saya seringkali mengatakan bahwa kehidupan kita sekarang ini seleksi alam. Siapa yang kuat, siapa yang tetap bertekun, dialah yang akan terus-menerus dilawat oleh Tuhan, begitu. Tetapi barang siapa yang lalu mengabaikan, abai terhadap kehidupan ini, tentu ada banyak hal-hal yang lalu dialami di dalam kehidupannya. Kita semua mempercayai bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita senantiasa rindu hadirat Tuhan. Itulah ujian kita ketika kita lalu tidak diperkenankan untuk berkumpul terlalu lama, begitu ya. Menjadi gangguan bagi kita, batu uji bagi kita ketika lalu pekerjaan itu sulit. Ketika kita harus menahan diri, ketika kita tidak boleh berkerumun, ketika ekonomi lalu menjadi kocar-kacir, ketika anak-anak kita juga diuji dengan pendidikan yang tidak bertatap muka. Bertatap muka saja nilainya tidak karu-karuan, apalagi PJJ yang bisa dilakukan dengan tidur, dilakukan dengan santai, dilakukan dengan nonton TV, bisa dilakukan dengan nonton drama Korea, bisa juga dilakukan dengan nge-game. Apa jadinya? Kembali lalu diuji. Batu uji itu banyak. Ketika lalu ada ibadah online, ada banyak sekali warga jemaat yang tidak memiliki HP. Kalau toh punya HP, hanya bisa untuk SMS dan panggilan telepon. Kalau sudah punya perangkatnya, ternyata jaringannya tidak ada. Menjadi batu uji bagi kita. Apakah lalu seperti itu, lalu menyurutkan kita untuk kita tidak lagi beribadah, tidak lagi memuji memuliakan nama Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca Alkitab. Bagi anak-anakku juga begitu. Apakah godaan-godaan ini, batu uji ini lalu menyurutkan semangat kita untuk tidak belajar dengan baik? Lah wong jaringane bodol, ya wis ora sah sinau. Apakah seperti itu yang akan kita lakukan? Ketika kita dekat dengan Tuhan dan inilah batu uji bagi kita, mestinya kita terus-menerus tadi Daniel dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Godaan-godaan banyak, ujian-ujian banyak, tetapi ternyata dia tetap bertekun. Tetap memiliki hubungan yang harmonis, yang dekat dengan Tuhan. Kita pun hendaknya seperti itu. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ayo, kualitas kedekatan terus kita upayakan.
kita tetap tekun berdoa, tetap tekun berupaya, tetap terus berharap akan kasih Tuhan. Kalau Minggu tanggal 10 nanti kita hitungan, saya tidak mengharapkan memang seterusnya, tetapi tanggal 10 nanti ditetapkan ibadah untuk sementara terakhir. Dan nanti tanggal 17 kita sudah mulai ibadah live streaming. Itu artinya ibadah secara langsung, tetapi jemaat tidak diperkenankan untuk sementara datang ke gereja. Kembali itu batu uji bagi kita semua. Tetapi apakah kalau seperti itu lalu kita tidak beribadah? Materinya tidak ada kok Pak Rudi. Tetapi apakah dengan begitu kita tidak memiliki Alkitab? Alkitab tulisannya cilik-cilik kok Pak Rudi. Coba kita meminta bantuan. Kalau ada anak-anak di seputaran kita dimintakan untuk membaca Alkitab. Atau paling tidak ketika ada renungan atau khotbah jangkep yang dibagikan oleh majelis, bisa menjadi alat sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Daniel yang berlutut dan berdoa memuji nama Tuhan, menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itulah yang patut untuk terus kita lakukan. Sehingga ketika batu uji yang terbesar, singa-singa siap menerjang kita, meremukkan tulang-tulang kita. Kita tetap melakukan kebiasaan kita. Kita tetap melakukan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita tetap melakukan tugas kewajiban kita sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya nanti kita terus berharap tidak lama. Kalau kemarin saya mengatakan tidak lama, ya sekarang pun saya tetap mengatakan tidak lama lagi. Kita boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Tuhan menyelamatkan kita melalui malaikat-malaikatnya untuk mengkatupkan mulut-mulut singa. Tuhan membungkam corona, mematikan corona itu. Sehingga kita bebas untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi, untuk beribadah bersama. Anak-anak kita juga lalu bisa bersekolah dengan baik, berkuliah dengan baik. Bukan hanya pendaftaran lewat online, ujian lewat online, kuliah pun lewat online. Mana enak. Sehingga ayo terus menerus satukan hati, satukan tekad, satukan semangat, satukan doa kita. Semakin banyak orang-orang yang berdoa untuk memohon kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan segera akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Tuhan melindungi, Tuhan mengawal, Tuhan menyertai, dan Tuhan berjuang bersama-sama saya, ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku. Tetap semangat ya, Tuhan berkati. Amin. Kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kadang kami merasakan sudah maksimal dekat dengan Tuhan. Kadang kami merasa bahwa hubungan kami dengan Tuhan sangat-sangat baik. Di samping itu kami juga merasakan kenapa kedekatan kami lalu menjadikan kami lemah ketika berada dalam kondisi mengalami batu uji. Kami merasa bahwa kehidupan ini semakin sulit kami jalani. Tuhan, kami hendak mempercayakan seluruh keberadaan kehidupan kami sebagaimana Daniel, senantiasa dekat dengan Tuhan dan memperoleh jalan keluar yang terbaik. Kami pun rindu tetap berlutut, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan mental, fisik, iman kami, supaya kami tetap tegar menghadapi
setiap batu uji yang datang kepada kami. Dan terus berharap pada suatu kali nanti, indah pada saat yang telah Engkau tentukan, kami boleh beroleh ketentraman sebagaimana mulanya kami alami. Terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, termasuk mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus berkarya atas kehidupan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Tuhan peduli, sayang, kasih kepada mereka. Sehingga pada saatnya nanti ada jalan keluar yang tentu baik dan indah adanya. Berdoa untuk mereka yang peduli, berdoa mereka yang terus menopang, menjadi penguatan, menjadi pendamping, mengupayakan kesembuhan. Engkau akan beri kekuatan, kesehatan, keselamatan beserta dengan keluarganya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga jemaat. Tolong Tuhan mengertikan kami akan situasi kondisi yang seperti sekarang kami alami. Jarang kami berinteraksi, jarang kami kabar-kabari. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan menjalin komunikasi secara batin bagi kami semua. Sehingga kami boleh saling mengerti, saling menguatkan melalui doa-doa kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini. Saat ini vaksin sudah tersedia, tetapi masih ada banyak uji klinis yang dilakukan. Tuhan, jangan biarkan kami tersesat, kami terperosok oleh berbagai macam pemberitaan. Mampukan kami berpikir positif tentang vaksin yang sudah tersedia. Mampukan kami tetap tegar menerima semua yang disediakan oleh pemerintahan kami. Sehingga kami menjadi warga masyarakat yang peduli juga terhadap upaya baik pemerintahan kami. Setiap upaya untuk menghancurkan kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga lembutkan hati mereka. Kami mempercayakan pemerintah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini mohon Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah dosa pelanggaran kami selama kami berhimpun, selama kami persekutuan doa pagi hari ini, Tuhan memberikan pengampunan. Seluruh keberadaan kehidupan kami ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami naik ke tempat yang maha tinggi. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Biarlah kita terus semangat, terus memiliki kekuatan untuk berjuang. Pastikan ada jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.